Selamat siang. Bertemu kembali di tempat ini. Wah, Yepmum, Nayak, men. Yoko, koya, kosa, koyau. Kaunak, kebano, wanyambe. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Hampir di status Facebook saya, orang yang berteman dengan saya pasti tahu bahwa selalu saya posting adalah masalah sejarah. Masalah sejarah tentang karya para misionaris, pengabdian mereka di tanah Papua dan perkembangannya. Terima kasih saya aslinya dari Keuskupan Timika, tetapi saya hari ini duduk mewakili Keuskupan Jayapura karena memang tempat tugas dan pengabdian ada di Jayapura. Setelah tamat SPG Taruna Bakti tidak pulang ke Paniai, ke Dogiai, ke Mapia, dan hari ini ada di Jayapura dan sedikit lagi akan pensiun di Jayapura. Ya, ini karena waktu. Sebenarnya materi yang diberikan kepada saya kemarin ada pastor yang sudah sampaikan, oleh panitia sudah berikan materi tentang sejarah Fransiskan, tetapi karena sudah disampaikan sehingga hari ini saya hanya rangkum dari beberapa catatan-catatan dari para misionaris, kemudian rangkuman dari karya para misionaris dengan katekis dan guru-guru penginjil di tanah Papua. Saya tidak bilang di Keuskupan Jayapura, tapi di tanah Papua. Saya mulai saja begini. Kemarin ada yang mengajukan pertanyaan, masih bingung dengan tanggal 22 Mei 1894. Pertama kali Lekokot menginjakan kaki di kampung Skeru Pak. Ada yang beranggapan mungkin sebelum ini ada lagi pastor lain yang sudah injak di tempat lain selain Merauke, seperti disebutkan 1885 MSc yang pengalaman dari Papua Nugini masuk. Ada juga kemarin singgung saya dengar 1892. Berarti mungkin itu yang jadi patokan bukan 1894 tapi 1892-nya. Tidak. Jadi kita melihat hal ini adalah mulai bekerja secara permanen, bukan yang singgah-singgah. Tidak bisa kita patokan pada hanya singgah lewat sebentar, 1 minggu, 2 minggu, tetapi Lekokot mulai bekerja secara permanen itu tanggal 22 sudah tepat. Dan ada Suleman Itlai datang konsultasi mengenai hal ini. Saya orang pertama yang beliau ada laki-laki datang ke rumah sebelum kita yang lain. Saya menyambut baik dan terima kasih ada ini. Kalau gereja lain mereka sudah dari dulu, macam GKI 5 Februari sudah ditetapkan oleh gubernur sebagai hari libur. Gidi sudah. Kemudian Kemainjil atau Sending Kama tanggal 13 Januari. Kemudian dari misionari serahkan kepada gereja pribumi melalui konferensi di Beoga 6 April 1962. Mereka sudah tetapkan. Sedangkan ini gereja sebesar Katolik sampai hari ini belum. Makanya ini luar biasa acara ini. Saya mengikuti juga beberapa cerita dari guru-guru perintis yang masuk di tanah ini. Biasanya baca dokumen-dokumen itu menangis, sedih. Bagaimana mereka datang bukan untuk mencari kekayaan, bukan mengumpulkan harta benda. Mereka bekerja dengan tulus hati demi kemanusiaan. Ini khusus kami Keuskupan Jayapura dimulai dari
Oscar Gremers OFM yang tiba tahun 49 di Hollandia. Buka pos pertama di Hollandia Binnen, di Abe Pura sekarang, Gembala Baik. Kemudian ada gereja Katolik lain yang dibangun oleh tentara sekutu di APO, Army Post Office. Gerejanya sekarang sudah berdiri rumah sakit Propita. Lokasinya di situ, gereja peninggalan tentara sekutu yang beragama Katolik, sedangkan yang Protestan adalah gereja Pengharapan yang di Taman Nimbi sudah bongkar. Gereja Katoliknya ada di rumah sakit Propita sekarang, lokasinya. Namun sebelumnya sudah ada pos di Hollandia Binnen, di Gembala Baik sekarang. Ini Oscar Gremers ini orang yang luar biasa. Hanya dalam waktu 5 tahun, beliau membangun SD Kristus Raja. Dia membangun SMP Kristus Raja. Dia membangun SMA Gabungan. Dia membangun Odo Pak-Pak. Ini orang yang betul-betul berhati Papua. Dia memajukan SDM Papua. Setelah pengganti Oscar Gremer adalah Manfred Rudolf Supratman. Dia pun sama. Ya. Stapperman. Maaf saya salah sebut ya, maaf ya. 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 Rudolf Manfred Stapperman ini orang luar biasa juga. Dia membangun STP Pajar Timur. Ya. Dia membangun SMP YPPK Epauto Santo Franciscus Epauto. Ini adalah Rudolf Stapperman. STP dibangun tahun 67 di Dok 5, bukan Abe Pura. Dia bangun di Dok 5 atas, sekarang kediaman Pan 5. Itu adalah lokasi STP tahun 67. Tetapi sesudah Pepera, tentara Indonesia mengambil alih tempat itu sehingga sekolahnya dipindahkan ke Abe Pura sampai sekarang. Ya, dan angkatan pertama STP ini satu orang yang ada hadir ini. Bapak Pit Materbos adalah angkatan pertama ATK, bukan STP lagi, ATK. Ada anak me 3 orang, Andreas Bunapa, Pastor Theodorus Makai, dengan Willem Iyai, Thomas Beanal, dengan Pit Materbons. Siapa Pit Materbons? Dia adalah anak Andreas Materbons yang menjadi perintis daerah Wisselmeren Paniai. Saya lebih sedih lagi perjalanan Pranslet Sowin, Andreas Materbons, dan Ignatius Metera yang juga guru saya di Ternobakti. Sungguh sedih. Dari Kokenau berjalan kaki 10 hari, 10 malam 11 hari bisa sampai di Enarotali. Bagaimana mereka juga baru ditempatkan di daerah Mimika, baru saja, namun menerima tawaran Tilemans untuk mengabdi di daerah pegunungan. Dan di sana tidak ada apa-apanya, masih terisolasi dengan dunia modern, tertutup dengan peradaban. Baru saja Kolonel Frans Eckhout, Van Eckhout membangunkan pos pemerintah di Enarotali tahun 38, lalu Tilemans masuk 16 Juni tahun 38. Kemudian Pang Eckhout pindah ke Manokwari, diangkat jadi residen Nigunia, dan waktu itu Netherlands Nigunia dipisahkan dari Maluku, dari Gubernur Maluku. Kemudian dari Manokwari ibu kotanya dipindahkan ke Kota Nika, sekarang Kampung Harapan. Melalui ada badan yang namanya Kota Nika. Nika itu Sipil Indische Nederland Administration. Jadi
pemerintahan sementara oleh sekutu serahkan kepada Belanda untuk membangun dan melanjutkan tanah Papua ini setelah Perang Dunia Kedua. Sehingga semua misionaris yang ditawan diasingkan ke Melbourne, Australia dikembalikan. Yang diinternir oleh Jepang dibebaskan. Termasuk misionaris ini banyak suka dukanya. Philippus Tetro, kemudian termasuk Neri Slaughter. Mereka inilah yang pernah diinternir oleh tentara Jepang. Karena mereka dua yang pertama dari Fransiskan masuk di Babo Pak di sana. Nanti dari Manokwari ibu kotanya dipindahkan. Pan Ek Hout ini adalah seorang Katolik fanatik, sehingga dia mengembangkan sekolah-sekolah yang dalam 5 tahun, tapi dia bangun sekolah yang luar biasa. Kemudian dia buka beberapa pos misi. Dia juga mengutus Pater Yukundinus Perangkamolen ke Arso, daerah Kerom, seperti yang tadi ada Frans cerita. Dan dia buka sekolah di sana, sekolah pertama di Arso, lalu sekolah kedua di Wemby dibuka oleh Chrysanthus Saklil, orang tua kandungnya mantan Uskup Timika, yang buka sekolah pertama tahun 47 di Wemby. Ya. Jadi saya kira karena sudah waktu, jadi ini intinya bahwa tanggal-tanggal yang dibawa tahun 1894 itu adalah tanggal hanya singgah, kemudian mereka lewat, ada yang dalam rangka survei, ada yang ekspedisi pemerintah tapi diikutkan pastor ke situ, sehingga pasti kita patokan hanya pada Lekokot pertama tiba di Fakfak. Karena kalau bicara seperti itu, di abad 15, tahun 1560 itu ada Pastor Aquino Fernandes yang pernah juga tiba di daerah Fakfak. Waktu itu dikirim oleh Gubernur Meneses dari Portugal yang di Ambon. Ada catatan di buku Agus Salua dari Pangkuan ke Pangkuan. Ada juga catatan di buku Pendeta F. Kama. Di sana dikatakan sebenarnya Katolik lebih dulu dari Sendin. Tetapi ya karena Portugis waktu itu diusir oleh Belanda setelah dibangun VOC tahun 1602, akhirnya Portugis diusir ke daerah Timor Leste dan NTT. Spanyol diusir ke Filipina. Akhirnya Belanda kuasai. Misi perjalanan ini tidak dilanjutkan. Catatan seperti ini ada di sejarah gereja di Indonesia. Semua mulai dari Maluku. Yang Apostolik Batavia dari Maluku ke sana. Dan ini dia punya referensi dengan catatan ini. Nanti saya dengan Ade Soleh, dengan adik-adik yang lain, nanti kami akan rapikan dalam tulisan. Dan terima kasih. Najak. Ya, selamat siang.